Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Aryati dengan NIM 22058133 dari kelompok 9 akan memaparkan video mengenai materi tentang permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu sistem terbuka tidak lepas dari masalah, baik masalah mikro ataupun masalah makro. Masalah mikro yaitu masalah yang timbul dalam komponen-komponen yang terdapat di dalam pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem. Antara lain seperti masalah kurikulum, masalah pendidikan, dan administrasi pendidikan. Adapun masalah makro, yaitu masalah yang muncul dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem-sistem lainnya yang lebih luas di dalam seluruh kehidupan manusia. Contohnya seperti masalah kurang meratanya pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, masalah efisiensi, relevansi, dan sebagainya. Berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, guru dianggap sebagai sumber dari permasalahan itu semua. Sehingga dengan mengidentifikasi permasalahan pendidikan, kita mengetahui letak permasalahan yang sebenarnya dan berusaha untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Masalah pendidikan di Indonesia apabila ditinjau dari sisi kualitas sumber daya manusia masih sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan data World Education Ranking yang diterbitkan Organization for Economic Cooperation and Development, di posisi mana suatu negara maju dalam segi pendidikan. Organisasi ini menentukan peringkat negara mana yang terbaik dari segi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Indonesia menempati urutan ke-69 dari total 75 negara. Berdasarkan laporan OECD, posisi tertinggi diraih oleh Singapura, kedua Hong Kong, ketiga Korea Selatan, dan keempat Jepang. Sementara untuk Indonesia mendapatkan nilai membaca 402, matematika 371, dan ilmu pengetahuan alam 383. Berikutnya saya akan menjelaskan kembali berdasarkan PowerPoint yang telah saya buat mengenai permasalahan pokok pendidikan pada saat ini. Masalah pokok pendidikan yang umum terjadi yaitu yang pertama, banjir murid, yaitu banyaknya murid-murid. Yang kedua, langkanya sumber daya dan dana. Yang ketiga, biaya pendidikan yang semakin mahal. Yang keempat, ketidaktepatan hasil pendidikan. Dan yang terakhir, kelambatan dan ketidakefisienan sistem pendidikan. Faktor permasalahan yang perlu diselesaikan yaitu seperti masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu atau kualitas pendidikan, masalah efisiensi, dan masalah relevansi. Mengenai permasalahan guru. Guru menjadi sumber utama. Ia dijadikan sebagai sumber ilmu. Tugasnya mengalirkan pengetahuan ke siswa. Dalam segi pembelajaran, guru diharapkan dapat sebagai pengambil keputusan dalam pembelajaran, memberikan arah pembelajaran, mengorganisasi kegiatan pembelajaran, mengkomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar, dan memberikan kemudahan dalam belajar. Namun, kebanyakan guru belum mampu melakukannya secara sempurna. Solusi untuk pemecahan masalah guru tersebut yang dapat dilakukan yaitu seperti yang pertama, seleksi yang ketat untuk penerimaan mahasiswa calon pendidik. Yang kedua, pengembangan keterampilan tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum yang materinya disesuaikan dengan muatan lokal daerah setempat. Yang keempat, pengembangan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kelima, penyempurnaan administrasi sekolah sehingga dapat efisiensi anggaran. Yang keenam, pengorganisasian dalam rangka untuk menjaga kualitas penyelenggara pendidikan perlu ditetapkan dan didukung oleh lembaga yang berwenang. Itu tadi adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada guru-guru. Sekian penjelasan mengenai permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Sekian pemaparan video dari saya mengenai materi tentang permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.